Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pertengahan sektor yang kita adakan di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, terlebih dahulu kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Minggu Jemaat nomor 5 ayat 1. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala berkat rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau yang Maha Kasih, yang telah mempersatukan kami bersekutu pada malam hari ini. Berkati dan kuduskanlah ibadah kami menjadi persembahan yang harum di hadapan. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 138 ayat 1. Dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia membohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau diyakini. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya. Sesekali tidak, andai kata demikian,
bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi dari melengkapi jemaat nomor 252 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang sedang beribadah di rumah-rumah, firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan sektor kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita mengikuti firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di rumah-rumah. Penderitaan sudah merupakan bagian hidup dari manusia, dan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, kehidupan kita.
dalam realita kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang yang taat, ada banyak orang yang beriman, rajin beribadah, bahkan aktif dalam pelayanan, juga mengalami penderitaan yang kadang-kadang mereka justru merasa jauh lebih berat. Penderitaan yang dialami dibandingkan dengan orang-orang yang bukan taat beriman atau rajin beribadah, atau orang-orang berkecimpung dalam dosa. Meski sudah mengetahui dan mengerti bahwa keselamatan melalui Yesus adalah suatu karunia, akan tetapi pada saat yang relatif sama dengan keberadaan karunia keselamatan, ia juga menerima penderitaan yang sama seperti manusia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 disebutkan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Oleh karena itu Rasul Petrus menuliskan surat ini agar jemaat yang dilayani oleh Rasul Petrus memperoleh kekuatan untuk bertahan, untuk setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini Petrus mengingatkan untuk segala yang mereka alami tidak perlu menjadi jahat. Karena kehidupan orang percaya pada dasarnya berpusat kepada dirinya sendiri yang berhubungan dengan Allah sebagai pemberi kehidupan. Oleh sebab itu, Petrus mengajak orang percaya agar dengan membuang kejahatan, segala hal yang Tuhan tidak inginkan akan dijauhkan dari kehidupan orang percaya. Petrus mengingatkan di tengah situasi pada saat itu, orang percaya diajak untuk terus memperbaharui pengenalannya akan Tuhan Yesus, menjadikan diri seperti bayi yang baru lahir adalah bayi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus juga mengingatkan ketika di situasi genting yang sedang mereka hadapi, kenapa mereka harus kalah? Bukankah setiap orang dari mereka telah pernah merasakan kasih karunia dari Tuhan Allah? Lalu kenapa harus ragu? Ketika memang sudah merasakan keselamatan dan anugerah dari Tuhan, maka hendaklah di setiap saat datang kepada Tuhan Allah. Datang kepada batu yang hidup. Batu yang hidup yang telah dibuang oleh manusia, tetapi dipermuliakan oleh Allah adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bukankah Yesus juga mengalami hal yang sama? Bahkan lebih dari yang dirasakan jemaat pada waktu itu. Tetapi dia mampu datang kepada Bapanya yang Maha Kuasa. Demikian juga dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan Allah, maka Tuhan Allah selalu berada dalam kehidupan kita. Petrus berusaha mengingatkan bahwa ketika kita memilih Yesus sebagai batu yang hidup, maka kita juga akan menjadi batu yang hanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan Allah.
Kita juga akan dijadikan umat yang hanya untuk memuliakan Allah saja. Akan menjadi batu yang di Sion, batu yang digunakan untuk membangun bait Allah, batu yang berguna bagi setiap orang yang merindukan Tuhan, batu yang tidak akan mampu dinilai oleh apapun. Saudara-saudara, tidak hanya itu, bahkan memiliki jaminan, yakni tidak akan dipermalukan, tidak akan dibiarkan kalah di dalam pergumulan, tidak akan dibiarkan kalah di dalam pengkhianatan. Lalu bagaimana dengan yang tidak mau datang kepada batu kehidupan itu? Dia akan menjadi batu yang dibuang oleh para tukang. Lalu apa yang terjadi? Hanya menjadi batu sandungan dan hanya akan dipijak, lalu habis terus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi umat Allah hanya karena kasih setia Allah semata, maka hendaklah hidup kita juga sebagai umat Allah. Petrus mengatakan dalam firman Tuhan ini kepada kita malam hari ini, tidak usah geram atau hilang kendali ketika kita mendapat fitnah dari orang-orang yang bukan Yahudi. Jauhkan dari segala keinginan daging ketika kita mendapatkan fitnah. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan fitnah dari orang yang tidak mengenal Yesus sebagai batu yang hidup, adalah lebih baik jika kita memperlihatkan sikap sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara, Petrus mengingatkan jangan pernah menganggap diri lebih tinggi ketika tahu bahwa jemaat adalah umat pilihan Allah. Tidak usah melihat bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Tunduk kepada lembaga manusia, karena sebagai anggota jemaat pada waktu itu hanya mendoakan sebagai umat pilihan Allah. Menunjukkan bahwa jemaat juga menjadi batu yang hidup, baik di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan di lingkungan mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keberadaan hidup kita sudah barang tentu kita akan melewati penderitaan. Penderitaan bukanlah akhir dari hidup kita, namun penderitaan justru salah satu jalan bagi kita untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Buah dari penghayatan iman kita kepada perbuatan kasih Tuhan dinyatakan itu di dalam perbuatan kita di tengah-tengah kehidupan sehari-hari yang dilandasi oleh kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hingga kini masih banyak batu yang tetap tinggal sebagai unit tunggal, tercerai-berai di sana sini, independen dan tidak berguna. Jika kita hendak membangun rumah, tidak mungkin batu yang akan kita pakai posisinya tercerai-berai, tidak karuan. Kita pasti akan mengumpulkannya menjadi satu, dan batu itu harus dibangun di atas batu yang lain, sehingga kita akan tahu apakah batu itu cocok bersatu dengan yang lain. Jika batu-batu itu tidak bisa pas satu dengan yang lainnya, mustahil rumah bisa dibangun. Sebuah batu tunggal tidak akan berarti apa-apa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah batu-batu hidup. Karena itu, jangan hanya bersembunyi sendirian di semak belukar yang menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak waspada. Biarkan kita dibawa ke dalam area pembangunan rumah Tuhan. Kita dipersatukan, kita dicocokkan dengan batu yang hidup yang lain,
Kita harus siap untuk dihaluskan serta dibuat menjadi indah supaya kita bisa cocok tinggal di tempat kita. Proses penghalusan itu akan tidak nyaman dan terasa sakit, tetapi pada akhirnya Tuhan akan mempunyai tempat untuk Dia berdiam dan berkarya dalam kehidupan kita. Dalam situasi kita akhir-akhir ini, firman Tuhan ini justru menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sumber kekuatan di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, batu hidup itu. Bergantunglah kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap taat, tetap kita beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan akan datang, selalu datang di dalam kehidupan kita untuk memberikan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang telah meneguhkan hati dan pikiran kami. Engkau menjadi batu yang hidup dan dipermuliakan oleh Tuhan di dalam segala ketaatan. Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan dapat senantiasa melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, menjauhkan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan selalu merindukan dan haus akan firman Tuhan di dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang beribadah pada malam hari ini di rumah masing-masing. Engkaulah yang menjadi batu hidup di tengah-tengah kehidupan warga jemaat-Mu dimanapun berada, agar senantiasa berharap kekuatan, penghiburan, topangan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa. Dalam menghadapi berbagai kesulitan, sakit, penyakit yang melanda kehidupan kami pada saat ini, Tuhanlah yang menyembuhkan kami di dalam bilur-bilur yang Kau curahkan kepada kami yang taat dan setia kepada-Mu. Sembuhkanlah kami, jagai kami Tuhan dari segala mara bahaya, jauhkan dan pimpin kehidupan kami agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kabulkan doa kami yang kami persembahkan kepadamu hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah-rumah, kita akan memasuki doa syafaat. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Tuhan yang kami puji di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit
menganugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal kepada kami yang percaya dan setia. Kami berterima kasih kepada-Mu jika pada malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui pertanyaan sektor yang dilakukan oleh gereja-Mu di rumah-rumah jemaat. Engkau berkati seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Firman yang telah Tuhan beritakan, berkuasalah itu Tuhan untuk menopang kehidupan jemaat-Mu, karena Engkau adalah batu kehidupan kami, batu yang kokoh menjadi tempat kami bertahan ketika kami menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan. Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami masing-masing, memimpin kami juga Tuhan, agar kami mampu menjadi orang yang berguna bagi sesama kami, yang membutuhkan pertolongan, agar dunia ini dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, dalam doa syafaat ini, hamba datang kepada-Mu ingin menyerahkan kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Jemaat-Mu satu persatu yang ada di GKPI Jemaat Perawang, demikian juga yang ada di GKPI Jemaat Padomuan kilometer 49. Tuhan sertai dari hari ke hari, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati juga Tuhan sawah dan ladang yang diusahai dari hari ke hari. Berkati juga setiap perusahaan, tempat di mana umat-Mu ini bekerja. Tuhanlah yang mencukupkan berbagai bahan baku yang akan dipergunakan oleh perusahaan, sehingga umat-Mu yang bekerja di berbagai perusahaan agar dapat sungguh-sungguh merasakan kesejahteraan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga agar Tuhan yang menyertai, memberikan kesehatan, menjauhkan mara bahaya, memberikan berkat dan rezeki dari hari ke hari dalam berbagai kesulitan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Engkaulah yang menjadi jawaban dan jaminan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mencukupkan berbagai kebutuhan kehidupan kami dari hari ke hari, agar kami dapat sungguh-sungguh merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, umat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan lawat mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan angkat sakit penyakit mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berkati dokter, medis, demikian juga dengan umat-Mu untuk tabah dan sabar menjalani perawatan sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, umat-Mu yang berada di dalam pergumulan duka cita, Tuhan lawat untuk memberikan tobahan dan penghiburan. Hamba juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih sekolah, yang berada di dalam perguruan tinggi, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, yang melakukan tugas-tugas mereka di rumah-rumah, tentunya menghadapi kejenuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan seluruh proses
perjalanan pendidikan anak-anak kami. Supaya Tuhan juga yang bekerja untuk menguatkan dan memberikan kesabaran kepada anak-anak kami untuk mengikuti setiap tahapan belajar mereka Tuhan di rumah-rumah dengan taat dan setia. Berikan kesungguhan di dalam Roh Kudus-Mu, berikan kepintaran di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar anak-anak kami dapat bertumbuh di dalam kuasa dan kebaikan, kepintaran yang daripada Tuhan saja. Tuhan Bapa kami yang Maha Baik, demikian juga dengan bangsa dan negara kami dunia ini Tuhan, yang sedang dilanda oleh sakit penyakit yang sedang mewabah di tengah-tengah kehidupan kami, penyakit COVID-19, Corona. Hanya kepada-Mu Tuhan kami bergantung. Hanya kepada kehendak-Mu Tuhan kami berserah diri. Kami bermohon melalui ibadah kami malam hari ini agar Tuhan menyembuhkan dunia ini dengan kuasa kebangkitan-Mu. Tuhan mengangkat sakit penyakit ini dari dunia ini, mengaruniakan kesembuhan kepada dunia ini, mengaruniakan kesembuhan kepada setiap orang yang dirawat di berbagai rumah sakit oleh karena sakit penyakit ini. Menjagai kehidupan kami agar kami sesuai dengan kehendak Tuhan tidak dihinggapi, tidak terpapar oleh sakit penyakit ini. Engkau pimpin kami agar kami juga Tuhan senantiasa menjaga kebersihan kehidupan kami. Karena kami adalah makhluk yang kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Agar Engkau yang pimpin kami bersama-sama dengan keluarga sampai kepada anak-anak kami, cucu kami Tuhan. Supaya kami dapat menjaga kebersihan kehidupan kami. Sehingga kami tidak mudah terjangkit atau terpapar sakit penyakit yang sedang melanda kehidupan kami. Engkau berkati gereja-Mu untuk tetap setia melayani Tuhan di dalam berbagai pola pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di dalam setiap peribadatan yang kami lakukan. Berkati pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai kepada tingkat yang paling rendah, agar senantiasa dengan dedikasi, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjalankan tugas-tugas pelayanan mereka di tengah-tengah pemerintahan bangsa dan negara kami. Khususnya Tuhan di dalam rangka untuk menangani sakit penyakit yang sedang mewabah di tengah-tengah negara kami pada saat ini. Engkau pimpin tim yang telah ditunjuk oleh Presiden agar senantiasa bekerja dengan kasih dan dedikasi yang tinggi, agar pada waktunya nanti bangsa dan negara ini akan pulih. Kami akan melihat kesejahteraan, kebaikan, kemurahan, sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan Tuhan. Berkati anggota keluarga kami masing-masing yang mengikuti rangkaian ibadah ini. Biarlah menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengingat dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, dan tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Dalam segala kerendahan hati kami, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Pimpin kami Tuhan, kami dapat berjalan di dalam kekudusan, dalam perjalanan kehidupan kami untuk waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa, kasihanilah kami, dengarkan dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ini yang kami serahkan kepada-Mu hanya melalui nama Anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 246 ayat 1. Ya Allah yang Maha Tinggi.
pada saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita untuk memberikan persembahan kita yang tertulis di dalam kitab 1 Tawari 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Bapa di sorga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus adalah yang menyertai dan memberkati saudara-saudara Bapak ini besok senantiasa sampai selama